Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, sehat ya. Nah, meskipun ini adalah jam terakhir, tapi kalian tetap semangat apa tidak ini? Semangat. Oke, Bu Wuri akan mengecek kehadirannya. Saya mulai ya. Abimanyu, Ahmad Rizky, Amanda, Amelia, Arista, Dedi, Delvi, Dian Safitri, Dimas Alfian, Dinda Aulia, Enrika. Enggak masuk? Sakit. Oh, izin sakit. Sakit apa ya? Sakit demam. Oh, demam. Iya, ya. Fariha? Ya. Fatan? Firliana? Gita? Karunisha? M. Nadif? Marcelia? Oke, Melani? Mila? Mila sakit. Yo, Mila sakit. Naza? Novianti? Oke, Nurevania? Ada. Rica? Sartika? Sodiki? Singge? Oh, Dispan ya. Oh, ini yang kabadi ya? Iya. Oke. Ya, Syahla? Torik? Titania? Sakit. Umi Vanessa? Oke. Wildan? Dispen. Zahra? Zazkia? Oke. Zerlina? Sakit. Oh, sakit. Berarti ini ada beberapa anak yang sakit ya? Iya, Bu. Oke. Ini meskipun jam terakhir ya, saya lihat kelasnya ini masih bersih ya. Berarti kalian ya rajin ya, rajin piket. Oke, berarti ini adalah kelas yang memang benar-benar peduli terhadap lingkungan. Oke. Nah, oke, sebelumnya pada pertemuan minggu lalu, Bu Wuri pernah menjelaskan tentang apa ya? Tentang surat lamaran. Ya, surat lamaran pekerjaan. Kita kemarin membahas tentang apanya? Tentang struktur. Tentang struktur tentang kaidah struktur, kebahasaan. kaidah kebahasaan. Oke, ada yang ingat apa itu struktur dari teks atau surat lamaran pekerjaan? Coba angkat tangan. Disebutkan strukturnya, Bu. Iya, coba. Yang pertama, ya, Yang apa? pertama tempat tanggal surat, Iya, tempat tanggal surat. terus lampiran dan hal, Iya, lalu ada alamat surat, alamat surat. salam pembuka, Iya, paragraf pembuka, Iya. paragraf isi, iya. paragraf penutup, kemudian salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Iya, aplaus untuk Nurevania. Lalu selain kita membahas tentang struktur dari surat lamaran pekerjaan, kita juga telah kemarin menganalisis ya unsur kebahasaannya. Coba ada yang masih ingat unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan? Silakan. Apa tadi? Kemarin masih ingat? Harus menggunakan kalimat efektif. Terus apalagi yang perlu kalian perhatikan? Iya, penggunaan tanda baca. Kemudian untuk penggunaan kata harus menggunakan kata baku. Iya, ini berarti tandanya kalian tadi malam belajar ya? Oh ya, belajar. Iya. Oke. Karena kalian tadi sudah belajar, sebentar. Bu Wuri akan menayangkan video dulu, nanti kalian amati. Halo sobat finansialku, siapa nih di sini yang baru lulus dan lagi pusing cari kerja? Atau kalian lagi cari tempat kerja yang baru yang sesuai dengan passion kalian?
Kalau kalian lagi cari kerja, pastinya kalian bakalan datang dong ke web-web pencari kerja ataupun job fair terdekat. Iya enggak? Iya. Semangat ya guys, karena emang cari kerja itu gak semudah diomelin ulang tahun. Semangat! Tapi di sini aku gak mau cuma kasih semangat. Aku mau bagi-bagi 5 tips biar kalian keterima di perusahaan yang diinginkan buat kalian yang mau melamar kerjaan di job fair. Ini dia. Yang pertama, buat list perusahaan dan pelajari. Biasanya nih, sebelum job fair diselenggarakan, banyak brosur atau media sosial yang sudah membocorkan perusahaan apa saja sih yang akan berpartisipasi. Kalau udah tahu, catat tuh nama perusahaan-perusahaan tersebut dan telitilah satu demi satu. Buat urutannya, perusahaan mana nih yang paling diminati sampai yang kurang diminati. Jangan lupa juga buat mempelajari perusahaan tersebut, biar wawasan kita makin luas. Jangan sampai waktu ditanya tentang perusahaan itu, kita malah nggak bisa jawab. Selain itu, catat juga posisi apa yang diinginkan. Biasanya sih sesuai dengan bidang studi yang diambil, tapi nggak ada salahnya kok kalau kalian mau menantang diri kalian buat bekerja di bidang lain dan keluar dari zona nyaman. Malahan, hal ini bisa membuka mata kita dan nambah pengalaman kita. Yang kedua, buat resume semenarik mungkin. Pastikan buat resume atau portofolio semenarik dan serepresentatif mungkin. Semakin menarik resumenya, maka perusahaan juga akan semakin tertarik untuk membaca resume kita. Jangan lupa nih, resume ini adalah gambaran diri kita, jadi cantumkanlah apa yang sesuai dengan diri kita. Zaman sekarang sudah banyak contoh di internet dan bahkan sudah ada banyak aplikasi yang bisa membantu kita untuk membuat resume yang menarik dan unik. Bisa juga minta pendapat dari orang tua atau orang yang sudah berpengalaman. Dan satu lagi nih yang paling penting, pastikan resume kita selalu yang terupdate. Yang ketiga, pastikan semua dokumen lengkap. Nah, yang ini nggak boleh sampai lupa. Dokumen adalah hal paling penting dalam menghadiri job fair. Jangan sampai gagal hanya gara-gara dokumen yang gak lengkap ini. Periksa kembali dokumen-dokumen yang akan dibawa sehari sebelum datang ke job fair. Pastikan semuanya lengkap, rapi, dan bersih. Dokumen itu diantaranya adalah kurikulum vitae, surat lamaran, ijazah terakhir, transkrip nilai, KTP, pas foto, piagam penghargaan, sertifikat, dan dokumen pendukung lainnya. Berkas-berkas ini bisa dirapikan dan diklip lalu dimasukkan ke dalam amplop coklat agar tetap rapi, bersih, dan tidak berantakan. Cara ini memudahkan banget loh ketika ingin mengajukan lamaran di stand-stand perusahaan dengan cepat serta efisien, supaya bisa menghemat waktu dan bisa mendatangi stand-stand berikutnya. Selain itu, jangan lupa juga untuk mempersiapkan beberapa salinan dokumen agar kita bisa sekaligus memberikan lamaran pada beberapa stand perusahaan yang berbeda. Yang keempat, pastikan pakaian rapi dan sopan. Kalian tahu makna first impression kan? Nah, penampilan ini nih merupakan salah satu penunjang first impression ini. Jadi pastikan pakaian dan penampilan kamu rapi dan bersih. Karena tidak ada perusahaan yang akan menerima karyawan dengan penampilan lusuh dan jorok. Bahkan bila perlu, lakukanlah beberapa perawatan ringan sebelum hari H. Gunakan pakaian yang formal namun tidak berlebihan. Buat laki-laki, gunakanlah kemeja, celana bahan, dan sepatu pantofel. Dan buat perempuan, gunakanlah kemeja atau blus, rok, dan sepatu formal yang tertutup. Jangan lupa juga pastikan rambut atau hijab kalian sudah rapi. Yang kelima, buat beberapa pertanyaan untuk perusahaan. Jadilah pelamar yang aktif dan menonjol sehingga perusahaan akan optimis untuk merekrut kita. Pelajari dulu perusahaan yang ada dan lakukan penelitian kecil untuk mengajukan beberapa pertanyaan pada pihak perusahaan. Dengan mengajukan pertanyaan, maka pihak perusahaan dapat menilai bahwa kita bersungguh-sungguh melamar di perusahaan tersebut. Untuk melakukan hal ini memang butuh beberapa persiapan biar kita nggak nervous. Salah satunya bisa latihan di depan cermin untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri. Segitu aja tips dari aku. Semangat cari kerjanya ya guys. Kalau udah semangat boleh dong like dan share video. Nah, dah. Tadi kita sudah bersama-sama menyimak tentang video apa tadi isinya? Iya, tentang tips melamar pekerjaan. Ya, tips melamar pekerjaan. Nah, dari video itu apa yang kalian dapatkan? Informasi apa yang kalian dapatkan?
caranya untuk melamar pekerjaan agar diterima, mulai dari persiapan, kerapian, perlengkapan dokumen dan sebagainya. Nah, tadi bahwa di awal tadi dikasih yang ada lilinnya itu, berarti bagaimana tadi? Masih ingat enggak kata-katanya? Tidak semudah meniup lilin. Iya, mencari pekerjaan itu tidak semudah meniup lilin. Betul. Nah, maka dibutuhkan perjuangan. Nah, perjuangan itu bisa kita mulai dari sekarang, ya, karena kita harus menyiapkan nanti ke depannya kita mau jadi apa. Itu dipersiapkan dari sekarang. Gitu ya, semangat ya? Ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, dalam indikatornya adalah yang pertama menyusun kerangka surat lamaran pekerjaan. Jadi nanti kalian diminta untuk menyusun kerangka lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan kerangka tadi menjadi sebuah surat lamaran pekerjaan yang utuh gitu. Terus kemudian dari tujuan pembelajaran ini menggunakan pendekatan saintifik dan TIPEK, kemudian dengan model problem based learning kalian diminta untuk menyusun kerangkanya. Kemudian dari kerangka itu dikembangkan menjadi surat lamaran pekerjaan. Oke. Nah, selanjutnya Bu Uri akan membagi kelompoknya. Saya cek dulu. Untuk yang pertama, kelompok pertama ada Rica, Sodiki, Torik, Zaskia dan Firly. Ya. Kemudian untuk kelompok yang kedua, kelompok Arista, Nadif, Amanda dan Sartika. Kemudian kelompok yang ketiga ada Zahra, Wildan, Dian dan Gita. Ya. Kelompok selanjutnya ada Marcel, Dedi, Diana, dan Eka. Kemudian kelompok selanjutnya ada Fania, Abimanyu, Fariha, Dinda, dan sudah ya. Kemudian ada Velita, Fatan, Mela, sama Indri. Dan yang terakhir ada Rizky, Dimas, Syahla, Umi, dan Naza. Silakan berkelompok. Ditata kelompoknya. Ya, dijadiin ini. Sudah? Enggak usah. Dimepetnya ke sini. Kan Saman kan di luar. Saya keluar dulu ya. Ditata kelompoknya. Oke. Yes. Oke, sudah jadi kelompoknya. Ya. Kemudian kalau misalkan sudah jadi, bisa miring sebentar untuk melihat tayangan. Kelihatan ya. Ya, di situ ada contoh lowongan pekerjaan. Kira-kira kalau misalkan di dua contoh itu apa saja yang terlihat di situ? Posisinya, jabatan yang akan dilamar, kemudian apa lagi? Persyaratan. Kemudian alamat suratnya, kemudian apa lagi? Waktu
deadline waktu. pengirimannya atau batas waktu pengirimannya. Kemudian apa lagi? Alamat dari perusahaan. Oke, terus apa lagi? Email. Alamat emailnya. Ya, kurang lebih dari 2 iklan tersebut ini sama isinya. Pasti tentang syarat-syaratnya, kemudian di mana kalian harus mengumpulkan surat itu, kemudian perusahaannya apa dan jabatan apa yang ingin kalian lamar gitu. Nah, kemudian saya jelaskan dulu. Nah, ini ada jenis surat lamaran pekerjaan. Jenis surat lamaran pekerjaan dibagi menjadi berapa itu, Ra? 3. Ada 3, ada apa? Inisiatif sendiri, Kemudian informasi dari orang lain, iya, satunya yang terakhir iklan. ada yang tahu maksud dari inisiatif sendiri itu apa? Berarti kita Angkat yang tangan coba. Ya, kita yang mencari lowongan pekerjaan itu sendiri. kita yang mencari lowongan pekerjaan itu sendiri. Artinya di instansi tersebut membuat iklan lowongan apa tidak? Tidak. Tidak. Kita tidak. yang melamar. Kita yang melamar langsung. Oke, kemudian informasi dari orang lain. Informasi dari orang lain, bagaimana maksudnya? Ada yang tahu? Surat lamaran pekerjaan itu, ya? Dalam mendapatkan iklan tersebut itu berasal dari orang lain, seperti misalnya dari itu perusahaan mana. Ya, pegawai yang ada di situ, begitu. Iya. Untuk informasi dari orang lain itu kita dapatkan informasinya dari orang yang bekerja di situ. Jadi, oh ini loh ada lowongan pekerjaan. Nah, coba kalian melamar begitu. Instansinya masih belum ada. Belum membuka lowongan, tapi itu disebarkan melalui anak buahnya atau pegawainya begitu. Selanjutnya, yang iklan, maksudnya bagaimana? Ada yang tahu ya? Saya. Iklan itu maksudnya mengetahui dari poster-poster Iya. yang ada di luar-luar itu. Poster di mana? Di media sosial ada enggak? Ya, di media sosial. Ada di media sosial. Kemudian di koran. Kemudian di mana lagi? Di Instagram. Ya, masih banyak lagi. Sekarang itu kan zamannya digital ya, jadi semuanya itu ada di sosial media begitu. Oke. Nah, dari 3 itu, oh ya, aplaus lagi untuk kalian semuanya karena sudah bisa menjawab. Ya, lanjut. Di situ inisiatif sendiri ada keterangannya paragraf pembuka. Nah, jadi di situ ada paragraf pembuka, di informasi dari orang lain juga ada paragraf pembukanya, iklan juga ada paragraf pembukanya. Intinya surat itu kan untuk melamar pekerjaan, tapi yang membedakan di antara ketiga jenis surat itu adalah paragraf pembuka. Kalau inisiatif sendiri apa paragrafnya? Yang bertanda tangan di bawah ini. Iya, yang bertanda tangan di bawah ini. Karena di situ kita tidak menginformasikan dari mana kita mendapatkan iklan tersebut. Iya, betul. Kemudian informasi dari orang lain. Menurut informasi dari Bapak. Terus Ya, menurut informasi dari Bapak siapa, begitu ya. Maksudnya Bapak siapa itu yang bekerja di situ. Nah, makanya itu dijelaskan. Kemudian kalau dari iklan berdasarkan iklan yang dimuat di laman. Berdasarkan iklan yang dimuat di mana, tanggal berapa, itu artinya kalian mendapatkan informasi dari iklan. Nah, pembelajaran kita kali ini itu lebih spesifik ke iklan. Jadi surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Nah, ini ke bentuk suratnya. Kemarin kita sudah menganalisis kan ya, bahasaannya bagaimana, kemudian strukturnya bagaimana. Sekarang kita bentuk suratnya dulu. Nah, kelihatan ya? Iya. Kelihatan ya? Di situ ada data diri saya sebagai berikut. Jadi ada data diri. Kemudian yang di sana itu juga ada riwayat pendidikan. Ya, riwayat pendidikan. Terus kok di sini tidak ada riwayat pendidikannya? Apakah kedua surat ini benar? Benar. Benar. Ya, benar ya. Kalian pernah tahu tentang kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup? Benar. Apa itu daftar riwayat hidup? Isinya tentang apa?
latar belakang. data diri. Betul. Isinya tentang Data diri, riwayat latar belakang, riwayat hidup, riwayat pendidikan, terus riwayat organisasi, riwayat organisasi. pengalaman kerja, Iya, pengalaman dan kemampuan, pengalaman Prestasi. kerja dan sebagainya. Jadi isinya tentang data diri dari seseorang. Nah, kalau misalkan yang sebelah sini itu artinya surat ini itu terpisah dengan daftar riwayat hidupnya. Jadi di situ tidak dijelaskan riwayat pendidikannya, hanya ditulis pendidikan terakhirnya saja. Sedangkan kalau yang sebelah sana itu dimasukkan di situ. Artinya dia sudah tidak lagi membuat daftar riwayat hidup yang terpisah begitu ya. Oke, sampai di sini paham? paham, Jelas? jelas. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama itu kalian harus membuat kerangkanya. Nanti saya bantu dengan membuat pertanyaan, nanti kalian isi, kemudian mulailah untuk menulis. Jika tulisannya ditulis tangan, maka harus memperhatikan kerapian, kebersihan kertasnya, jangan sampai kertasnya itu lecek, ya kalian kumpulkan ke perusahaan itu, kan kurang sopan ya. Kemudian ada diperiksa kembali, kalau sudah selesai diperiksa kembali, apakah sistematikanya itu sudah lengkap apa belum. Biasanya ini lupa, tempat dan tanggal suratnya itu lupa. Gitu. Kemudian baca kembali, dicermati tanda bacanya, penggunaan huruf kapital dan sebagainya. Kemudian jika masih ada kesalahan segera diperbaiki. Dan yang terakhir, lengkapi dokumen pendukung seperti fotokopi dan lain-lain ya. Gitu. Oke. Karena tadi sudah berkelompok, selanjutnya Bu Wuri akan membagikan LKPD yang nantinya akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Katus itu enggak? Ada yang kelebihan LKPD-nya? Ada yang kelebihan LKPD-nya? Ya, kelebihan satu. Ini. Nah, sebelum kalian mengerjakan, coba kalian secara berkelompok mencari iklan lowongan pekerjaan. Iklan lowongan pekerjaan boleh di Instagram, boleh di Google. Ya, silakan nanti ditentukan iklannya mau menggunakan iklan yang mana. Yuk, iklan yang mana? Silakan browsing. Kemudian tentukan iklan mana yang akan kalian gunakan untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Pilih salah satu saja, satu kelompok, satu iklan, ya. Ya, sudah dibagi? Oh ya, sudah. Ini ya, dari apa ini? BRI, oke. Dari BRI. Nah, kalau sudah ketemu, ini sudah ketemu iklannya? Sudah. Sebelah sini sudah ketemu iklannya? Sudah. Oke. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Lanjut, sudah ketemu iklannya? Oh sudah, oke. Kalau sudah selesai ketemu iklan lowongan pekerjaannya, selanjutnya kalian kerjakan LKPD untuk yang kelompok. Ya, ditulis. Nah, ini saya ada hadiah juga. Kalau misalkan sudah selesai, nanti kalian boleh mengambil dokumen pendukung atau kalian bisa belanja dokumen terlebih dahulu. Nanti kelompok yang paling aktif akan ada hadiah dari saya. Ayo.
Oh ya anak-anak, tadi dalam menulis surat lamaran pekerjaan itu kita itu harus benar-benar memperhatikan yang namanya kebahasaan atau tanda baca atau bahasa yang sopan dan efektif. Ibarat sebuah seorang tamu ya, ibarat seorang tamu, kalian itu kan harus bertamu dengan baik. Boleh tidak kalau misalkan bertamu itu menggunakan pakaian yang lusuh atau mungkin baju tidur atau apa, pantas enggak? Enggak pantas. Maka melamar pekerjaan pun harus begitu. Harus menggunakan bahasa yang sopan, kertasnya harus rapi begitu. Aku 2, 3. Ada batas akhirnya enggak? Enggak ada. Sudah diisi LKPD-nya? Ini diisi. Oke. Tidak ada. Iya, langsung ditulis di situ. Langsung ditulis di situ. Kapan surat itu dibuat? Nanti 18 Oktober. Bu, Ya. di sini kapan surat itu dibuat itu ditulis harinya juga atau tanggalnya? Tanggalnya. Kapan surat itu dibuat itu ditulis tanggalnya ya. 18 Oktober. Kalian mau menggunakan tanggal kapan? Ya. Oktober. Nanti serempak itu satu kelompok tanggalnya sama. Kepada Ya. siapa surat itu ditujukan? HRD. Mm-mm. HRD Yang mana? Oh, enggak, ini satu aja. Oh, yang ini nanti sendiri-sendiri. HRD. Diisi ininya dulu aja nggak apa-apa, biar nanti cepat. K. Ke alamat mana surat alamat itu webnya. harus dikirim? Ya. Ya. Di alamat surat itu dikirim. Iya, ditulis di situ, nanti disepakati tanggalnya mau tanggal berapa. Di situ kan 31 Januari. Iya, berarti nanti dibuat sebelumnya ya. Untuk dari mana itu kalian bisa mengisikan dengan alamatnya ya. Alamat dari webnya atau misalnya kalau kalian ambil dari Instagram apa? Ya. Ini. Ya. Circle K. Jalan MT Haryono. Itu bawahnya kan ada. Kantor Bawahnya pertanyaan 2. Itu pertanyaan yang pertama apa? Jalan MT Haryono. Oh iya, ditulis ada terus tanggal berapa? Iya. MT Haryono. Nggak usah aneh ini. Nomor 2. Jadwal seleksi ini apa sama 2B? 2B. Beda-beda. Jadwal seleksinya itu berarti kamu sebelum tanggal ini berarti harus sudah mengumpulkan. Ya. Jadi sebelum tanggal ini harusnya. Itu terakhir. Boleh kamu pakai tanggal 10 juga boleh. Apa Ya ya? kan? Kan nggak mungkin misalnya kamu dapet itu kan langsung kok ternyata besok terakhir. Bisa sih, bisa jadi. Tapi kan bisa Jadi kamu undur misalnya di tanggal 10-nya bisa atau 11-nya juga bisa. Ada berarti ya. Loker Banyuwangi. Tanggal 18 ya buat suratnya. Banyuwangi 18 Oktober. Tanggal berapa iklan itu diterbitkan atau diunggah? 2 hari lalu. Mungkin 16, 2 hari lalu berarti 14 Oktober. Untuk nomor 5 ditulis media sosialnya apa? Oktober. @apa? Ya. @apa? 2023. Jabatan apa yang ingin kalian lamar? Pramuniaga.
Sudah? Belum? Dokumen Sudah selesai diskusinya? apa saja yang harus dilampirkan? CV. Iya. Daftar Nanti riwayat kan hidup, kamu daftar membuat riwayat tempat dan tanggal hidup. surat, berarti nanti tempat tanggal suratnya itu mau dibuat Daftar kapan? riwayat hidup. Begitu. Koma. KTP. Koma. Ijazah. Koma. Kartu keluarga. Koma. Nah, berarti dan itu sertifikat tempat dan vaksin. tanggal surat. Ya, yang di pojok itu. Ya, dikasih tanggal berapa? Kalau nah ini kan ini tanggal berapa ini? Tanggal 11. Itu batas akhirnya. Berarti kapan surat itu dibuat? Ya, oh sudah. Kalau misalkan sudah selesai, boleh langsung untuk belanja dokumen di sebelah sana. Di situ ada beberapa dokumen. Nah, dokumennya nanti disertakan ya. Silakan. Apa saja dokumennya? Please, aku membutuhkan daftar riwayat hidup, KTP, sertifikat vaksin. Yang sudah selesai bisa belanja dokumen di sebelah sana. Please, kakak. KTP, sertifikat vaksin. KTP, ijazah. Ijazah, please. Ijazah. Di situ mintanya apa? I'm Ada enggak sorry. ketentuannya? Ijazah. Kalau tidak ada dibuat direktur aja nggak apa-apa. Ijazah, Ya. KTP, kakak. KTP, sertifikat Oh, sudah selesai, silakan belanja dokumen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini satu aja enggak sih? Mbak, ini satu apa harus ambil berapa? Dokumennya. Bu, ini satu kelompok satu apa? Iya, satu kelompok satu. Oh, enggak. Satu kelompok bikin sendiri-sendiri, nanti ditukar dengan kelompoknya. Gitu. Belum saya ini jelaskan dulu. Sampai di situ dulu. Sudah setiap perwakilan kelompok sudah belanja? Oh, belum. Ayo. Benar kan? Kakak, daftar riwayat hidup, ijazah, KTP, kami sertif. Iya, langsung belanja dokumen aja. Kalau sudah selesai untuk tugas kelompoknya, kalian bisa melanjutkan ke tugas individu. Di LKPD itu ada tugas individu. Tugas individunya adalah kalian membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan kerangka yang sudah kalian buat bersama kelompok. Ya, nanti kalau misalkan sudah selesai, nanti itu dikoreksi ke temennya, ditukar ke temennya, kemudian mungkin ada kesalahan tanda baca atau apa kalian tandai. Nah, itu nanti hasilnya akan dipresentasikan. Masing-masing kelompok perwakilan mempresentasikan satu orang saja. Ya. Ini sudah selesai belanjanya? Belum? Belum selesai. Masih ngelis. Nah, bagi yang sudah, nanti kalian juga boleh menggunakan sumber belajar yang lain seperti internet, di Google, atau mungkin di flipbook yang sudah saya bagikan kemarin ya. Nah, itu boleh digunakan sebagai acuan dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Oke.
Oke, jadi tidak terbatas pada sumber belajar yang saya tampilkan, tetapi kalian boleh mengeksplor dari sumber belajar yang lain, dari buku paket juga boleh. Iya, menurut itu. Sudah? Oh, ya silakan. Belum ya tadi ya. Silakan belanja dokumen dulu. Tanggal piro? 18 Agustus. Oktober. Ya? Oh enggak, ini hanya sebagai dokumen pendukung saja. Nanti istilahnya saya hanya memberitahu kalau misalkan oh bentuknya daftar riwayat hidup itu seperti ini loh gitu. Tuh. Ini pakai namanya sendiri. Iya, pakai namanya sendiri-sendiri. Ya. Untuk namanya, identitasnya, kalian boleh menggunakan nama kalian sendiri ya. Yang di situ hanya sebagai contoh, oh ini yang dinamakan dengan daftar riwayat hidup, oh ini yang dinamakan dengan SKCK, seperti itu. Boleh, boleh. Di situnya ditujukan kepada HRD apa ditujukan kepada direktur atau tidak ada? Tujuannya kemana? Tujuannya di situ di iklannya ada enggak HRD atau direktur? Kalau misalkan ada berarti sesuai itu. Kalau tidak ada berarti boleh menggunakan direktur. Atau kalau misalkan itu apa? Toko biasa. Kayak mall gitu lebih Mall. misalnya kayak LK gitu. Oh, toko kecil seperti itu. Boleh menggunakan kata pimpinan saja. Pimpinan. Ya. Terima kasih ya Mbak. Maaf, aku banget. Untuk yang tugas individunya langsung dikerjakan di dalam kertas folio bergaris yang sudah saya siapkan tadi. Enggak, nanti aja. Nanti saja.
10 menit lagi ya? Oh belum? Iya, Bu. Ya, ditunggu. Ya. Ditunggu. Aku cek oke ini 10 menit wis mari. Baru mulai ya? Iya, Bu. Iya, baru mulai. oke. Ditunggu. Lek jalan nggak usah dikasih garis miring kecuali lek gang. Nah, jadi jalan langsung 2J. Heeh. Enggak. Nomor? Nomor bisa, nggak perlu nomor tadi. Nggak usah dikasih nomor. Denpasar itu di bawah nggak sih? Denpasar itu termasuk kayak Surabaya kan mbak? Iya lah, kan kota. Iya. Di laman Instagram. Kali tanggal. Di laman Karir Circle Bali pada tanggal 14 14 Oktober. Ada kesulitan? Nggak ada. di tanggal 14 Oktober. Pada tanggal. Langsung pada tanggal. Yang dimuat di tanggal Perusahaan ya. Instagram dalam Perusahaan ya. Perusahaan. perusahaan. Kalau kayak gitu masa perusahaan? Apa? Toko. Namanya aja. Langsung. Nama dari toko itu apa? Circle K. Ya, Circle K. Membuka lowongan. Ah, betul. Oke. Ya. Bukan, ini kan lanjut ya. Iya. Karangdima. Heeh. Macamnya kalau di sini dilanjutkan apa Kalau misalkan itu kemarin kan harus tidak boleh lewat dari selama itu tidak lewat boleh dilanjutkan. Iya. Berarti ini koma ya? Ya. Pada tanggal Langsung Labuan Badas. Ya, boleh. Ya. Labuan Badas. Jangan lupa untuk penulisan D-nya diperhatikan, ada yang di sebagai imbuhan, ada yang di sebagai preposisi. dalam di circle kah? Nggak usah. Kan membuka lapangan. Membuka lowongan pekerjaan. Saya bermaksud
Sehubungan dengan hal Sehubungan dengan hal tersebut, saya Bank niaga sebagai bank niaga di Circle K. Circle K. Ada benda di sana. Ya, kalau Instagram bisa langsung menggunakan Instagram. Kalau misalkan itu web, kita bisa menggunakan laman. Iya, betul. Saya nama, di pensil Pak. Kenapa? Iya. Tulisannya di situ wajib S1 apa ini apa namanya? Minimal SMA. Ya, kalau minimal SMA boleh kalian menggunakan ijazah SMA. Kalau misalkan mau pakai ijazah S1 juga boleh. Ya. Apa kegiatan Kak? Aja ijazah kok. SMA. Iya. Iya. Pendidikan terakhir SMA. Saya tanya dulu. Apa namanya pendidikan terakhir? Misalkan SMA itu cuma ditulis SMA, nggak Iya. perlu jurusannya. Oh, enggak perlu. Kalau misalkan di situ memang diperlukan jurusan seperti SMK biasanya itu kan ini ada jurusannya ya, diutamakan SMK jurusan apa begitu. Kalau misalkan SMA tidak perlu nggak apa-apa. Jadi hanya ditulis SMA begitu saja.
5 menit lagi ya. Ya, Oke. Oh iya, monggo silakan. bahan kurang air. itu kopi nanti. 3 menit lagi. Oke. Iya, sudah diambil apa belum tadi? Oh, sudah. Please, gak kena lancip. KTP dia itu nggak pakai fotokopi ya tadi. Oh iya, masih nggak pakai fotokopi. Oh ya, untuk lampiran surat lamaran pekerjaan itu tidak termasuk lampiran. Kenapa surat lamaran pekerjaan tidak termasuk lampiran? Surat lamaran pekerjaan tidak dimasukkan ke dalam daftar lampiran. Kenapa? Karena surat utamanya. Iya, karena surat itu hal yang utama. Lampiran itu adalah lampiran yang mengikutinya. Heeh. Dalam. Mm-mm. Sedih banget. Iya, nantinya begitu. Mbak, apa? Surat lamaran pekerjaannya. Kalau misalkan sudah selesai berarti ya?
Sudah ya? Sudah selesai. Karena sudah selesai, berarti kalian surat lamaran pekerjaan itu ditukarkan kepada teman kelompoknya untuk dianalisis. Ya, coba. Nah, setelah dianalisis, teman sekelompok. Iya, teman sekelompok saja. Teman satu kelompok ditukar. Jadi kalau misalkan temannya itu ada 4, berarti tukar. Teman 1 ke 2, ke anggota yang ketiga, 3 ke yang keempat, begitu ya? Nah, yuk, ditukar. Ya, ditukar untuk dikomentari. Sudah selesai? Oh, sudah. Yuk. Hapus, Bu. Iya, yuk ditukar. Oh ya, untuk mengomentarinya, cara mengomentarinya kalian bisa mengomentari dari yang pertama itu isinya. Di situ sudah jelas apa belum isinya. Isinya berarti kalau surat lamaran pekerjaan, isinya berarti tentang Melamar pekerjaan. iya, permohonan untuk melamar pekerjaan. Berarti di situ jelas apa tidak, sudah disebut apa tidak? Ya, sudah disebut apa tidak. Terus kemudian ya, yang kedua itu tentang struktur. Strukturnya itu sudah lengkap apa belum? Kemarin ada 11 strukturnya, sudah memenuhi apa belum? Yang ketiga yang kalian harus analisis adalah penggunaan kaidah kebahasaannya. Silakan diberi tanda, kemudian diberi catatan di bawahnya itu hasil evaluasi yang sudah kalian lakukan. Coba ditulis di bawahnya itu, atau mungkin boleh dibaliknya. Ya, kalau misalkan sudah penuh, boleh dibaliknya, diberi komentar tentang apa tadi? Isi, kemudian struktur, kemudian kaidah kebahasaan. Ya, 3 itu yang bisa kalian komentari dari pekerjaan temanmu. What is it? Iya. Salah apa? Gak apa-apa, Bi, kan malah enak sing dikomentari. Ya. Gak apa-apa. Evaluasi. Lamaran. Ya. Sudah ditukar. Loh, kantor mari kae. Hati-hati fotoku. Di masing-masing memberikan komentar. Jadi misalnya punyanya Marcel dikoreksi, Delvi, punyanya Delvi dikoreksi, Dedi, nah begitu dan seterusnya. Kalau sudah dikoreksi, nanti diberikan evaluasi. Setelah itu nanti dipresentasikan. Nanti 1 orang saja yang presentasi. Kenapa? Oh tidak. Nanti dikomentari. Ya. Ngevaluasi, kamu mengevaluasi punyanya siapa? Dian mengevaluasi punyanya. Ya, gitu. Nanti punya mungkin tuker gini, ya. Ya. Presentasikan nanti salah satu saja. Salah satu saja yang dipresentasikan. Ya, salah satu saja yang dipresentasikan.
Jika ada kesalahan boleh diberi garis bawah. Ya. Jika ada kesalahan boleh diberi garis bawah. Diberi garis bawah, nanti dihitung masing-masing kesalahannya ada berapa. Ya, Ada tanggal 14 Oktober tapi tahunnya tidak dicantumkan gimana? ya dituliskan di situ nggak apa-apa. Itu dijadikan bahan evaluasi ya. Dijadikan bahan evaluasi. Disalah-salahkan nggak? Ya nggak apa-apa. Nah coba ya, lah ini enggak dikoreksi. Ayo dikoreksi dulu. Iya dong. Semuanya dikoreksi. Nanti akumulasi poinnya, akumulasi kelompok. Poinnya akumulasi kelompok nanti. Ya, oh ya boleh silakan. Yuk, yang ada kesalahannya boleh diberi garis bawah. Salah isi berarti 99 berarti. Menurutnya jenengan ini huruf besar atau Kecil itu, kecil, ya. Dan itu ke dan itu harusnya koma gak titik. Alah, Tapi kan titik ya Bu. Dibandingkan dengan yang koma lagi. Ini koma. Titik gini, titiknya gini dia. Ini titiknya dia seperti ini. Komanya segini. Nggak, pensil saya tebel loh. Elek apa? Jajal, jajal. Dikit. Sekarang buat. Oke, sudah selesai evaluasinya? Sudah, oke.
Kalau sudah, berarti nanti akan ada perwakilan dari kelompok masing-masing untuk membacakan hasil evaluasinya, ya kan? Nah, tadi kan sudah dievaluasi bersama-sama. Oke. Untuk yang lainnya juga bisa dievaluasi, kemudian dikalkulasikan berapa saja kesalahannya. Nanti kelompok dengan kesalahan sedikit nanti dapat hadiah. Kelompok dengan kesalahan tersedikit. Ya. Ya harus jujur, ayo. Harus jujur. Ya. Oke, sebelum saya tunjuk untuk membacakan hasil evaluasinya, saya ingin memberikan kesempatan siapa yang ingin membacakan terlebih dahulu. Oke, Fania, silakan dipakai clip on-nya. Boleh berdiri, agak nyamping gini? Iya, berdiri. Berdiri di sebelah sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fania dari kelompok 6. Di sini saya akan mengevaluasi kesalahan dari surat lamaran pekerjaan milik Abimanyu. Di sini pada alamat surat tidak lengkap karena hanya yang terhormat pimpinan, jadi tidak dicantumkan nama perusahaannya. Lalu di sini juga pada paragraf pembuka pada tanggal tidak dicantumkan tahun di mana iklan tersebut diposting. Kemudian pada bagian identitas di sini jenis kelamin, pada kata jenis J-nya ditulis dengan huruf kapital, seharusnya tidak ditulis dengan huruf kapital. Kemudian Islam juga, Islam itu ditulis seharusnya I-nya kapital, tetapi di sini ditulis tidak kapital. Selain itu tidak ada. Tidak ada. Untuk sistematikanya bagaimana, Van? Untuk isinya, sistematikanya sudah lengkap. Oke. Aplaus untuk Fania. Silakan duduk. Siapa yang mau menampilkan lagi kelompok berapa? Silakan. Oke, Marcel. Mikrofonnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan sedikit koreksi dari kelompok kami mengenai tentang pembuatan surat lamaran pekerjaan. Jadi secara sistematika isi dari surat lamaran pekerjaan yang sudah dibuat itu sudah lengkap. Namun ada beberapa kesalahan, yaitu seperti di sini yang saya sampaikan, yaitu pada pembuatan surat, yaitu pada Banyuwangi 21 Oktober, di mana dalam penyebutan bulan ini tidak menggunakan huruf kapital yang seharusnya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yaitu pada alamat ditujukannya surat, yaitu di sini tertera Jalan Garuda nomor 7, Kecamatan Giri, Banyuwangi, Jawa Timur, yang seharusnya Kecamatan Giri itu tidak disertai koma, namun di sini terdapat koma. Selanjutnya yaitu pada paragraf pembuka di sini tertera berdasarkan iklan yang dimuat di laman Instagram milik @indoexbanyuwangi. Nah, di situ seharusnya tidak menggunakan laman dan juga terdapat kata milik yang seharusnya itu di akun Instagram @indoexbanyuwangi, karena hal tersebut termasuk
pemborosan kata juga. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober itu tetap menggunakan O kecil, tidak menggunakan huruf kapital. Dan selanjutnya yaitu pada jenis kelamin. Jenis kelamin di sini tertera laki-laki, namun seharusnya pada penggunaan huruf itu tidak menggunakan huruf kapital, melainkan hanya huruf kecil saja. Untuk selanjutnya yaitu dokumen yang dilampirkan sudah tertera lengkap, strukturnya juga sudah termasuk semua, dan kebahasaannya meliputi yang sudah saya sampaikan tadi untuk penggunaan huruf kapital, penggunaan koma, penggunaan pemborosan kata itu tadi ada sedikit kekurangan. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin dari teman-teman ada tanggapan, mungkin ada yang dari penjelasannya Marcel tadi, oh ini harusnya seperti ini, ada tanggapan? Menurut kalian sudah benar apa belum? Oh, sudah benar. Oke. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Marcel. Selanjutnya, oke, ini dulu, siapa? Arista dulu, ya. Pakai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mengevaluasi pekerjaan milik teman saya, Najib. Di sini untuk surat lamaran pekerjaannya strukturnya sudah benar. Tempat penulisan tanggal suratnya juga sudah benar di pojok kanan atas dan tidak menggunakan titik, ini sudah benar. Lalu di sini untuk alamat suratnya Najib ini ada kesalahan karena dia sudah menulis yang terhormat tetapi ditambah kepada. Seharusnya kalau sudah ditulis YTH atau yang terhormat itu tidak perlu ditambahkan kata kepada. Seperti itu. Untuk salam pembukanya di sini sudah benar. Lalu paragraf pembukanya benar, paragraf isinya juga sudah benar. Tetapi di sini ada kesalahan di penulisan data dirinya di bagian statusnya ini belum kawin. Seharusnya tulisannya itu pakai huruf kecil semua, tapi di sini Najib pakai huruf kapital. Jadi salah di sini penulisannya. Lalu untuk dokumen yang dilampirkan ini sudah benar karena sudah urut dengan yang tertera pada poster. Dan untuk selebihnya di sini sudah benar semua. Oke. Bagaimana? Setuju dengan pendapatnya Arista? Setuju. Oke, aplaus untuk Arista. Lanjut siapa? Oke. Klipannya dikasihkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengevaluasi dari surat lamaran pekerjaan milik teman saya. Untuk penulisan tempat, tanggal, dan lampirannya sudah betul. Alamat surat juga sudah betul. Namun pada saat membuka sebagai atau untuk yang akan dilamar itu harusnya awalannya itu huruf kecil bukan huruf kapital. Jadi untuk barista itu B-nya itu huruf kecil bukan huruf kapital. Lalu untuk kerapian terdapat pada paragraf isi antara berdasarkan iklan dan sebagai bahan pertimbangan itu tidak rapi atau kurang lurus. Lalu dalam sama penutupnya terdapat kurang tanda baca yakni titik di akhir kalimat. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, ada tanggapan? Benar tadi analisisnya? Oke, aplaus untuk Velita. Oke.
Berapa kelompok lagi yang belum maju? Oke, lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan evaluasi surat lamaran pekerjaan dari teman saya. Yang pertama di sini struktur suratnya sudah lengkap. Yang kedua, kaidah kebahasaannya sudah bagus, tetapi terdapat kata yang tidak sesuai. Seharusnya itu kan kan pas foto body, tetapi teman saya ini menulisnya dengan fotokopi. Ya. Harusnya pas foto gitu ya, full Ya. body. Ya. Yang terakhir itu tidak ada tanggal dan tahun di mana iklan tersebut diposting. Udah, di sini tuh sedikit sekali kesalahannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ayo. Rica dulu. Nanti singkat saja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan membacakan hasil evaluasi surat lamaran pekerjaan milik Zaskia. Nah, pada bagian posisi yang ingin dilamar, seharusnya memilih salah satu di antara accounting atau finance, tapi Zaskia malah ditulis dua-duanya. Pada jenis kelamin, seharusnya huruf P-nya kecil, tapi sama Zaskia ditulis besar, kapital. Dan juga ada beberapa tanda baca yang tidak dicantumkan. Tapi untuk strukturnya sudah benar. Mungkin itu saja evaluasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi sudah benar strukturnya? Sudah, evaluasinya sudah benar semuanya. Silakan selanjutnya kelompok terakhir. Ya ini. Ya tadi perempuan semua ya ini ya? Ini saja yang laki-laki? Nah, ini ada apa dengan laki-lakinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan evaluasi dari pekerjaan salah satu kelompok saya, teman kelompok saya. Semua sudah benar dari segi struktur dan kebahasaan, namun ada satu kesalahan di bagian isi. Adapun data diri saya, koma, yang seharusnya itu merupakan lanjutan bukan kalimat baru, ini seharusnya menggunakan huruf kecil. Di teman saya ini malah menggunakan huruf besar, yaitu nama. Adapun data diri saya, nama itu kan harusnya kecil, ini menggunakan kapital. Sekian, semuanya sudah benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini bisa jadi kelompoknya Rizky sedikit sekali kesalahannya. Ya. Oh ya, ya coba silakan duduk. Nah, oke. Kita tadi sudah belajar tentang apa anak-anak? Surat lamaran pekerjaan. Terus kemudian dari yang sudah kalian pelajari, dari hasil evaluasi dari teman-temanmu, berarti kita perlu apa ini dalam menulis surat lamaran pekerjaan? Perlu ketelitian. Terus kemudian apa lagi? Apa? Harus fokus, harus telaten. Kesalahan terbesar ketika kalian tadi menulis itu apa? Oke. Oke. Kalau begitu yang perlu kedepannya kalian harus memperhatikan adalah penggunaan penggunaan tanda baca. Selain menggunakan tanda baca, kalian tadi sudah belajar tentang apa tadi setelah membuat kerangka tadi?
kaidah kebahasaan. Selain itu, setelah membuat kerangka, kalian ngapain tadi di depan? Menganalisis. Tadi sebelum itu mengambil dokumen. Dokumen perlu enggak kita siapkan? Perlu. Kenapa? Oke, syarat penunjang pembelajarannya. Oke. Nah, itu tadi simpulan dari pembelajaran hari ini. Kalian sudah menyimpulkan bahwa dalam membuat surat lamaran pekerjaan, kalian harus benar-benar teliti, terutama penggunaan tanda baca. Oke, tadi sudah dihitung kesalahannya berapa? Sudah. Mana ini kelompok yang tersedikit menurut kalian? Berapa? Coba berapa, Fatan? Berapa? Dua kesalahan. Ini berapa? 2. Berapa? 2. 5. 3. 2. Berapa? Berapa ini tadi? 5. Wah, ada double berarti ya? Oke, ada double. Iya, berarti menang semua ya. Berarti nanti hadiahnya, ini ada beberapa hadiah. Nanti dibagi ya. Dibagi-bagi, ini sudah saya siapkan, ini ada. Ya, nanti setelah pembelajaran kita bagi ya. Oke, selanjutnya tadi kan kalian sudah menulis, sudah dievaluasi juga bersama teman-teman kalian. Nah, hasil evaluasinya nanti itu kalian kalian tulis lagi, tulis ulang, dibetulkan, dihapus, kemudian ditebeli pakai ballpoint. Kemudian setelah itu kalian coba untuk nyekan data yang sudah atau dokumen yang sudah kalian cari tadi. Jadi dokumen tadi itu di-scan, kemudian surat lamaran pekerjaannya juga di-scan semuanya, nanti dikirim melalui email. Bisa nyekan kan? Bisa. Punya akun email kan? Bisa. Ya, punya. Oke, punya akun email, bisa nyekan. Nah, nanti Bu Wuri tunggu bisa dikumpulkan di alamat email. Nanti saya kirim alamat emailnya di grup ya. Oke. Nah, anak-anak, kita sudah melalui pembelajaran hari ini. Menurut kalian pelajaran hari ini tuh bagaimana? Seru. Menyenangkan enggak? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Asik. Oh, gitu. Oh, dapat jajan juga ya? Oh, ya. Oke. Oh, suasana kelasnya bersih juga ya. Ya. Ya, sudah diskusi juga ya. Menurut kalian dengan diskusi kelompok memudahkan kalian apa tidak? Oke, tadi saya sudah mendengar istilahnya pembelajaran hari ini menyenangkan, seru dan sebagainya. Nah, saya ingin tanya untuk materinya, kalian ada materi yang belum dipahami apa belum? Apa sudah? Sudah semua. Tidak ada materi yang belum dipahami? Ya, maksudnya sudah semua materi itu dipahami ya. Nah, nanti jangan sungkan-sungkan jika kalian ada materi yang belum dipahami bisa ditanyakan kembali ke Bu Wuri ya. Di luar jam juga boleh. Oke. Jadi kira-kira dengan kalian mempelajari surat lamaran pekerjaan pada hari ini, apa manfaat yang akan kalian ambil? Yang sudah maksudnya yang bisa kalian rasakan dari pembelajaran menulis surat lamaran pekerjaan? Bagaimana? Ya, ketika lulus sekolah, kalian mau melamar pekerjaan, kalian bisa menggunakan kemampuan itu. Ada lagi? Ada tambahan lagi? Ada tambahan lagi? Bagaimana? Tahu bentuk, akhirnya tahu ya, akhirnya tahu SKCK itu seperti apa. Ya, gitu. Jadi tergantung di situ ada enggak. Kalau misalkan tidak ada berarti SKCK tidak ada. Ya, di kelompok lain ada SKCK. Nah, jadi tahu ya, oh begini ya bentuknya SKCK itu. Nanti akan kalian penasaran bagaimana cara memperoleh SKCK itu. Oke. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas materi bab apa kira-kira?
materi tentang tentang sejarah. Iya, novel sejarah itu ada di bab selanjutnya. Oke. Nah, karena waktunya sudah habis anak-anak, ya, mari kita saya minta perwakilan kelasnya menutup dengan doa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Ya. Siapa ketua kelasnya? Dimas. Oh, Dimas. Oke, ya Dimas. Dimas. Berdoa dulu Dimas. Marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Oke, Bu Wuri mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat ya bagi kalian semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi